Nah, itu terkait besaran bagian waris ya, dan tadi contoh-contohnya karena tadi ada dua dari segi perkawinan dan dari Hubungan segi darah, ya. nasab, hubungan darah. Jadi kalau yang pewaris inti janda duda ayah anak, janda duda ayah ibu anak laki-laki dan anak perempuan itu pewaris inti itu. Kalau di luar dari itu dia terhijab. Kalau masih ada yang itu, ya itu yang diutamakan. Yang lainnya terhalang. Walaupun dia ada waris kayak paman, kayak anak cucu kan, itu ahli waris. Cuman karena ada pewaris inti di situ, maka yang lain tidak dapat ya. Tidak dapat karena terhalang oleh itu ya. Artinya kasarnya tidak dapatlah sepanjang itu ada ahli warisnya. Iya, walaupun dia ada juga pamannya. Ini anak-anaknya masih kecil ya kan, dia ikut campur tuh, ikut juga minta bagian di situ. Nah, itu kan banyak juga terjadi kan. Betul, dia ahli waris. Iya. Cuman masih ada ahli waris inti, jadi nggak boleh tuh paman. Jadi kasarnya nggak dapat gitu, terhijab. Iya, terhalang oleh ahli waris yang inti. Utama. Karena kan banyak juga kasus begitu, pamannya masuk, ya kan, apalagi anaknya masih kecil-kecil nih, wah diatur sama dia kan, dia dapat gedean. Itu juga kan salah juga kan. Makanya buat sahabat pembelajar nih, ya mungkin melalui podcast berbincang tentang hukum ini bisa paling nggak sedikit mengerti lah gitu tentang hukum waris gitu. Oke, lanjut Pak Ustadz, terkait dengan hubungan darah nih atau nasab. Tadi kita udah pernah ya hubungan darah. Iya. Tadi kan masih dari ayah ya, dari ayah. Oh, tadi udah anak. Ayah. Anak perempuan, anak perempuan udah tadi. Udah. Anak perempuan, anak laki-laki, ayah dan ibu udah tadi ya. Iya. Kemudian saudara laki-laki, ada saudaranya tuh, saudara laki-laki. Ayah. Itu gimana tuh? Nah, ini saudara laki-laki dan saudara perempuan bisa juga saudara kita dari jalur ibu, bisa juga emang dari jalur ibu atau jalur bapak. Tapi kan tadi saya bilang, ini kita abain dulu dua karena ini yang utama tadi yang waris inti. Yang inti aja dulu ya. Yang waris inti itu. Yang tadi janda duda, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Ini yang inti nih. Karena saudara ini emang dia dapat, cuma kan kahijab terhalang. Jadi saya nggak urain dulu. Nanti pas kasus saja. Pas kasus saja nanti kita bahas pas kasus terkait saudara laki-laki dan saudara perempuan si ibu, saudara laki-laki kandung atau saya. Nah, ini nanti kita bahas pembahasan tersendiri. Belajar gitu ya. Oke, Pak Ustadz, ini terkait dengan hukum waris ini. Ini ketentuan hukum waris yang berbeda di dalam hukum waris kompilasi hukum Islam ini ada nggak ya? Di kompilasi hukum Islam ini memang pembaruan hukum ya. Jadi ada solusi-solusi hukum yang baru. Contoh gini Bang Ustadz Ali. Ini kan nih Bang Ali punya saudara nih. Ini buat contoh aja ya. Bang Ali itu saudaranya B gitu. Ini saudara Bang Ali meninggal. Ini udah married, punya anak. Punya anak. Nah, di kompilasi hukum Islam, kalau ini masih ada orang tuanya Bang Ali, ini dia meninggal duluan. Kalau di maaf ya, bukan berarti Islam itu nggak baik-baik. Jadi di hukum Islam sendiri, ini yang meninggal ini kan nggak dapat warisan karena ada orang tua kan. Dia meninggal duluan. Dan ini nggak dapat nih sampai cucunya. Makanya di kompilasi hukum Islam ini dinaikin nih anak ini nih. Posisinya sama dengan ahli waris. Ayahnya gitu ya. Iya, menggantikan ayah. Namanya ahli waris pengganti. Itu di situ. Itu besaran sama juga ya? Besaran sama. Ya? Sama ahli waris inti itu. Padahal dia cucu kan naik ya. Itu cucu. Ini kadang-kadang juga jadi masalah juga. Kadang-kadang kan biasa dari saudara-saudara itu kan kuat-kuatan ya. Ketika dia misalkan ayahnya meninggal, lu gak dapet gitu. Itu juga kan kasihan juga yang seperti itu kan. Apalagi kalau dia nggak ngerti juga pembagian seperti apa. Kadang-kadang juga ada yang mengalah, ya udah biarin lah gitu kan. Nah, ini yang kasihan kan, ini artinya memang dia seharusnya secara hukum dia dapat gitu, sebagai pengganti orang tua yang meninggal. Itu kan jadi masalah juga itu kan. Emang kalau waris ini emang benar-benar aduh. Iya, kenapa? Nanti di sengketa waris kita angkat gitu ya. Nanti kita angkat. Kenapa dia tadi tuh orang-orang kita tuh dia pakai, jadi punya aturan sendiri, ntar kita kan. Artinya di sini ada pembaruan hukum, ada solusi hukum terkait waris ya di kompilasi hukum Islam ini. Itu pertama tadi ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ahli waris yang meninggal lebih dulu dari si pewaris, maka kedudukan
dari kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, gitu. Tapi itu tetap diatur di kompilasi hukum Islam ya. Iya. Hak-hak dia itu tetap diatur. Tetap, dan bagiannya sama. Artinya kuat ya. Kuat. Kayak kita bapak kita. Ini kan tadi ini kita nih. Iya. Karena misalnya contoh bapak kita nih. Dia kan punya saudara misalnya si B nih, A sama B. Kan dia punya bapak tuh ya. Dia meninggal duluan nih. Si bapaknya meninggal duluan. Ya kita naik tuh. Jadi pewaris mengganti bapak kita, gitu. Jangan ini hilang, gitu. Ya karena kan hilangnya itu kadang-kadang pertama tidak mengerti tentang hukum waris, kedua merasa bahwa orang tuanya udah nggak ada. Nah itu kekuatannya kan akhirnya dia mau ngelawan takut, nggak ngerti, akhirnya kan nggak dapet tuh banyak tuh terjadi. Banyak itu di kita itu. Apalagi kalau misalkan mohon maaf nih ada ahli waris yang serakah ya kasarnya, kan dia menguasai semua harta waris karena dia mungkin laki satu-satunya atau gimana, itu kan di kasus juga kan banyak kan, ya terjadi lah. Setelah kita bahas di sengketa warisnya. Itu ada solusi hukum di kompilasi hukumnya itu ahli waris mengganti. Kemudian ada juga di kompilasi hukum Islam ini adanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini untuk siapa? Untuk anak angkat dan orang tua angkat. Jadi anak angkat pun di sini Bang Ustadz Ali dia harus enggak personal, dia harus dibuktikan dengan pengadilan agama anak itu bahwa anak angkat itu jadi tercatat atau jadi resmi. Kalau nggak resmi nih kesian. Jadi sebetulnya maksudnya baik di kalangan kita ya. Oh gue angkat anak nih, anaknya susah gue angkat, tapi nggak ada hitam di atas putihnya kan. Kan ada putusan pengadilan bahwa ini yang menetapkan dia sebagai anak angkat si A. Kekuatan hukumnya di situ ya. Kekuatan hukum di situ. Tapi ini kadang-kadang kan masalahnya di masyarakat ini kan juga nggak mau repot, juga nggak tahu juga prosedur bagaimana pengangkatan anak. Akhirnya kan secara ini kan biasanya secara naluri itu antara orang tua dan orang tua, ya udah saya angkat anaknya udah selesai gitu kan. Tapi yang betul tadi kan harus ada putusan pengadilan tentang pengangkatan anak, baru dia ada kekuatan hukum untuk mendapatkan waris. Gitu ya intinya gitu ya. Betul. Jadi kalau udah ada putusan dari pengadilan kan kakaknya nanti dicantumin tuh. Bahwa di situ dia si A catatan dan keterangannya anak angkat, dasarnya kan dari putusan pengadilan. Kenapa ini untuk kan mohon maaf ya, kalau udah kita angkat anak itu kan kita didik atau gimana kan, itu pas dewasanya justru dia lebih berbakti ketimbang anaknya. Nah pas kita punya kampung, rupanya pas dia meninggal si bapaknya. Ya karena dia anak angkat dia abain gitu. Ya abaikan itu anaknya. Kan kasihan kan? Ya paling enggak melalui bincang hukum ini kan nanti misalkan ada mohon maaf nih sahabat pelajar yang statusnya sebagai anak angkat, dia paham. Nanti dia ketika dia paham pemahaman ke orang tuanya bahwa dia memang tahu ini dapat haknya, hak warisnya gitu. Jadi kan ada pembelajaran di sini gitu. Jadi dia tidak diam saja, dia akan melakukan tindakan hukum ya kan karena dia paham kan gitu. Kalau tidak didaftarkan kasihan, kenapa dia nanti dapatnya kerohiman saja. Kerohiman. Tapi kalau didaftarkan ke pengadilan, itu anak angkat dapat sepertiga sesuai dengan sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya sepertiga bagiannya anak angkat. Kalau kenapa sebanyak-banyak sepertiga? Nanti juga ahli waris ini nggak boleh melebihkan dari ahli waris utama. Anak yang lain. Kalau dia tersendat sama bagian 100 juta misalkan gitu ya, nggak boleh. Dia harus turun. Artinya hak dia secara hukum juga dibatasi. Dia dapat ya. Bukan sebanyak-banyaknya itu sama gitu, nggak juga, nanti disesuaikan lagi sama ahli waris yang utama. Ya gitu. Sepertiga dia dapatnya. Yang paling nggak dia udah paham lah bahwa dia makanya jangan sampai nanti diabaikan atau banyak juga nggak berani, nggak berani nuntut karena dia merasa bahwa dia anak angkat. Tapi kalau dia paham aturan hukumnya ya kan terkait misalnya bincang hukum, dia tahu nih oh iya saya dapat sepertiga, dia paling nggak ada hukumnya kan gitu, tahu paham lah gitu. Nah itu banyak terkait solusi-solusi hukum, pembaruan hukum terkait yang ada di kompilasi hukum Islam ini. Jadi ada pembeda memang dari hukum-hukum waris yang lainnya di kompilasi hukum Islam itu. Ya sebetulnya solusi hukum sih, solusi hukum. Tapi tetap ini tercantum di kompilasi hukum Islam. Kemudian ada lagi juga putusan MA tahun 99 Bang Ustadz tadi. Jadi terkait tadi dia tuh masuknya tadi anak angkat dan bapak angkat
masuknya ke wasiat wajibah ya. Kalau tadi yang anaknya meninggal itu diganti kedudukan bapaknya, namanya ahli waris pengganti. Nah, kalau ini putusan MA ini terkait